Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Zaki Edi dari kelas 10 MIPA 4. Pada video kali ini, saya akan menceritakan hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya Tuan Putih Sidik pun hamil dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat dan isyarat di peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anak-anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syahperi memohon pergi mencari buluh perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka pun masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut taufan, kelam kabut, gelap gelita, dan tiada barang kelihatan satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Beberapa lama di jalan, disampailah ia pada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang-orang yang memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan gendang itu. Muncullah Putri Ratnasari dari gendang. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya di dalam gendang. Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Antah Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Duraksa yang akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari sebagai upeti. Ditambah bahwa Raja Kabir sudah merancang bahwa siapa yang dapat mengangkat beban Duraksa akan dinikahkan dengan anaknya, perempuan yang terlalu elok parasnya. Para ahli pun mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudahlah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu yang disangka itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka menyerahkan susu kepada raja. Tetapi berkata bahwa susunya itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra Bangsawan sudah mendapatkan susu harimau dari raksasa. Diperaskan susu harimau ke mata Tuan Putri, maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda pun tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Duraksa apabila ingin seluruh rakyatnya selamat dari amarahnya. Indra Bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa itu untuk mengalahkan Duraksa. Ia diberi kuda hijau dan juga diajarin cara mengambil jubah Buraksa itu
dengan memasukkan ramuan dedaunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Indra bangsawan pun berhasil dan menyelamatkan putri. Sekian dari hikayat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.